para ahli fikih, para ahli tafsir ya, yang berjuang untuk menyebarkan syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bersilaturahim kembali untuk melanjutkan materi mengenai ilmu hadis. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tabi'in. Karena sebelumnya kita sudah membahas mengenai sahabat. Dan tabi'in ini tidak lepas dari pelajaran ilmu hadis ya, karena usaha mereka, perjuangan mereka dalam menyebarkan hadis ya. Oleh karena itu kita akan belajar mengenai tabi'in. Kita mulai dari ta'rif ya. Tabi'in itu adalah secara bahasa adalah orang yang mengikuti atau generasi selanjutnya. Karena tabi'in hidup pada masa sahabat, tidak bertemu dengan Rasulullah. Ya, jadi para tabi'in ini adalah orang yang bertemu dengan sahabat dalam keadaan muslim dan meninggal pun dalam keadaan muslim. Jumlah tabaqah tabi'in, para ulama ya berbeda pendapat mengenai tabaqah di antara mereka ini ya. Ada yang membagi menjadi 3 tabaqah ya, atau generasi atau angkatan. Ada juga yang membagi menjadi 4 tabaqah. Namun Imam Al-Hakim membagi menjadi 15 tabaqah. Tentu beliau mempunyai kriteria tertentu ya dalam membagi tabaqah mereka ini. Namun yang diutamakan adalah para tabi'in yang bertemu dengan sahabat yang 10 yang paling utama itu, yang sudah dijelaskan di bab sahabat ya. Kemudian mungkin di antara Anda semua ada yang pernah mendengar mengenai mukhadram ya. Mukhadram itu adalah orang yang sezaman dengan Rasulullah SAW, namun belum pernah bertemu dengan Rasulullah ya. Kita mengenal mengenai sosok sahabat yang sangat terkenal, yaitu Uwais Al-Qarni ya. Namun ketika beliau sengaja ingin bertemu dengan Rasulullah, meninggalkan ibunya yang sedang sakit, yang sudah tua, namun karena Rasulullah sedang di medan perang, sehingga beliau belum ditakdirkan untuk bertemu dengan Rasulullah, sehingga akhirnya beliau kembali lagi ke daerahnya. Nah, itu sebagai salah satu contoh mukhadram ya. Dan jumlah mukhadram ini 20 orang lebih ya. Menurut Imam Muslim hanya 20, dan menurut Utsman An-Nahi lebih dari 20 orang. Jadi sedikit ya mukhadram ini. Kemudian di antara para tabi'in ini juga banyak yang menjadi ulama ya, terutama ahli fikih. Di antara mereka adalah ya Sa'id bin Musayyab, ini sudah sangat terkenal ya, Qasim bin Muhammad, kemudian Urwah bin Az-Zubair, Kharijah bin Zaid, Abu Salamah bin Abdurrahman, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dan Sulaiman bin Yasar. Semua ini, ketujuh orang ini berasal dari Madinah semuanya. Ini ahli fikih dari kalangan tabi'in ya. Kemudian kita lanjutkan pada tabi'in yang paling utama. Di antara tabi'in yang paling utama adalah Sa'id bin Musayyab. Ini sudah sangat terkenal ya. Kemudian Abu Abdullah Muhammad bin Al-Khafif Asy-Syirazi berpendapat bahwa di antara tabi'in yang paling utama ada 3 ya, berdasarkan daerahnya masing-masing. Yang berada di Madinah itu Sa'id bin Musayyab, kemudian di Kufah Uwais Al-Qarni ya, yang sejaman dengan Rasulullah tapi belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Uwais Al-Qarni ini berasal dari Kufah. Kemudian yang berasal dari Basrah ini juga sangat terkenal, yaitu Hasan Al-Basri. Kemudian dari kalangan tabi'in perempuan yang paling utama adalah Hafsah binti Sirin. Tadi sudah disebutkan ya, ada Ibnu Sirin. Nah, ini saudaranya, Hafsah binti Sirin. Kemudian Amroh binti Abdurrahman. Kedua tabi'in ini pernah bertemu dengan istrinya Abu Darda, yaitu Ummu Darda. Mungkin itu selintas mengenai tabi'in ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi supaya kita bisa mengenal para ahli hadis, para ahli fikih, para ahli tafsir ya, yang berjuang untuk menyebarkan syariat Islam. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.